Demikian pendengar pembacaan suci Al-Quran pagi ini, semoga bagi kita yang mendengarkan dan terutama yang membacanya akan selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan bersama di acara Mutiara Pagi. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, pagi ini kita sudah terhubung dengan Ustadz Mahmud Jamhur, Mudir Rumah Tahfiz RGMM Palembang, yang akan bersama kita dengan topiknya berkahnya menerapkan syariat Allah. Dan seperti biasa pendengar, nanti kita akan buka line telepon juga WA yang akan bertanya langsung dengan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Mahmud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Baik, kegiatan rumah tahfiznya alhamdulillah lancar Ustadz ya. Alhamdulillah lancar ya, Alhamdulillah. Baik Ustadz, pagi ini kita akan mendengarkan tausiah Ustadz bagaimana berkahnya menerapkan syariat Allah. Silakan Ustadz Mahmud Jamhur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT. Judul kita pagi ini berkahnya menerapkan syariat Allah ya. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa Rasulullah itu diutus oleh Allah SWT untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Dan memang tentunya beliau melakukan itu semua karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu perintah Allah, pasti di dalamnya ada manfaat, ada keberkahan ya. Makanya dari banyak ayat, dari banyak hadis kemudian disimpulkan oleh para ulama dengan satu ungkapan ya. Haitsu ma yakunu syar'an takunu maslahat. Di mana saja diterapkan syariat Islam itu pasti ada kemaslahatan, ada keberkahan ya. Dan ini tentunya tidak langsung, tidak serta-merta didapatkan, tetapi Rasulullah memerlukan waktu 13 tahun perjuangan untuk meyakinkan masyarakat bahwa memang syariat Islam itu baik gitu ya. Jadi lebih banyak Rasulullah meletakkan perjuangannya daripada menikmatinya ya. Jadi 23 tahun Rasulullah itu hidup dan menyampaikan Islam. 13 tahun itu adalah membangun fondasi perjuangan dan 10 tahun itu menerapkannya. Nah, pendengar RRI yang berbahagia Allah SWT, jadi penerapan syariat Islam itu pasti akan mendatangkan manfaat dan keberkahan ya. Di antaranya adalah pertama, sebagaimana tujuannya diutus Allah itu adalah diutusnya Rasulullah oleh Allah SWT, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Maka yang pertama tentu ketika syariat Islam itu diterapkan, maka keberkahannya adalah terjaganya eksistensi manusia. Kita tahu dalam sejarah Islam ketika syariat itu diterapkan, maka manusia itu terjaga. Ya, bukan agak ya, tapi memang sangat berbeda dengan kondisi hari ini yang manusia itu tidak dihargai. Nyawa manusia itu begitu murah. Misalnya dengan banyaknya aborsi misalnya ya. Nah, itu banyak manusia yang dibunuh oleh ibunya ya, atau ya ini biasanya dihasilkan dari hubungan gelap ya. Nah, oleh karenanya Islam melarang hubungan gelap ya. Islam melarang perzinahan, selingkuhan. Itu dampaknya adalah manusia tidak terjaga. Nah, dengan Islam ini diterapkan, maka terjaga ya. Begitu juga hari ini banyak orang di luar ya, di barat, di Eropa, di Amerika, murah sekali nyawa itu. Pembunuhan di mana-mana dan hukumannya paling hukuman penjara gitu. Tapi dalam Islam manusia itu sangat dimuliakan, dijaga, maka
eh, membunuhnya itu adalah hukuman yang sangat berat ya. Maka di dalam hadis Nabi mengatakan sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Menyakiti, memukul seorang muslim itu adalah kefasikan ya. Kefasikan itu dosa besar. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya itu adalah kekafiran, setara dengan dosanya orang kafir ya. Oleh karenanya dalam Islam tidak boleh sembarangan membunuh ya. Dan bagaimana hukumannya? Hukumannya itu balasan setimpal. Jadi dalam kasus pembunuhan itu Allah perintahkan dalam Al-Quran untuk dihukum setimpal ya. Penerapan hukum qisas dalam pembunuhan. Nah, sehingga terjaga. Nah, itulah keberkahan dari penerapan syariat Islam, terjaganya eksistensi manusia ya. Dan tentu orang ketika melihat ada kasus pembunuhan itu dibalas bunuh, maka orang tidak berani mudah-mudahnya melakukan pembunuhan gitu ya. Kemudian terjaganya akal ya. Nah, ini adalah keberkahan, sehingga di masa lalu ya, generasi-generasi masa lalu itu hebat-hebat dan cerdas-cerdas ya, karena akalnya terjaga ya. Tidak boleh minum khamar, tidak boleh narkoba, kemudian tidak boleh pergaulan bebas. Itu menjaga kesehatan akal ya. Kemudian gizi terpenuhi, karena pemimpin itu kata Nabi harus memenuhi 6 kebutuhan pokok rakyat ya. Makan minum ya, kemudian pakaian dan tempat tinggal. Kemudian pemimpin itu harus menjaga masyarakatnya mendapatkan keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Ini 3 hal ini kebutuhan publik yang gratis dicontohkan oleh Rasulullah, dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin ya. Jadi terjaganya akal karena gizinya layak, kemudian pendidikannya itu Islami ya, kemudian keamanannya terjaga, kesehatannya juga dijaga. Nah, tentu sangat beda dengan hari ini, di mana kondisi-kondisi dunia membiarkan akal itu dirusak oleh dirinya atau dirusak oleh lingkungan dengan minum khamar, dengan pergaulan yang merusak dan seterusnya. Jadi yang kedua ini adalah terjaganya akal ya. Jadi wajar kalau masa lalu kaum muslimin itu hebat-hebat, cerdas-cerdas ya, rata-rata hafal Quran ya sebelum balik. Kalau hari ini kita ya sangat aneh melihat ada orang yang hafal Quran. Kemudian bahkan yang menyedihkan ya, data dari Kemenak ini, data dari Menteri Agama ya, 72% orang Indonesia tidak bisa baca Quran. 72 ya. Ini pendengar RRI termasuk yang mana nih? Nah, ini sesungguh satu yang sangat berat buat kita ya kondisi. Kemudian di dalam Islam itu, penerapan syariat Islam itu terjaganya kehormatan manusia. Nah, hari ini kehormatan manusia tidak dijaga ya. Kasus pembulian hari ini ya luar biasa menimpa anak-anak kita. Bahkan dalam 1 tahun ya, puluhan orang bunuh diri karena pembulian. Nah, maka dalam Islam itu tidak dibolehkan menghina, mengejek gitu, nggak boleh gitu. Tapi hari ini ya tidak ada perlindungan terhadap anak-anak. Jadi perundungan ya, kasus perundungan ini terjadi sangat masif hari ini ya. Dan kita perhatikan anak-anak itu sangat mudah untuk mengejek gitu ya. Nah, ini kan tidak bisa dibiarkan ini. Ya, ini mengancam generasi kita ini kalau terus terjadi ya. Apalagi di dunia sosmed, wah itu kejam sekali ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terjaganya nyawa, terjaganya jiwa. Jadi kalau yang pertama tadi eksistensi manusia, yang kedua ini jiwa orang per orang. Maka di dalam Islam membunuh itu hukumannya adalah dibalas bunuh, sehingga orang yang belum membunuh nggak berani melakukan pembunuhan. Karena apa? Dia ngerti bahwa hukuman bagi dirinya adalah dihukum mati. Nah, sehingga dengan begitu terjaga jiwa ya. Tentu pembunuhan hari ini kalau dibandingkan dengan di masa penerapan syariat Islam ya, di masa penerapan syariat Islam 10 tahun hanya terjadi 1 kasus pembunuhan. 10 tahun 1 kasus.
Kalau hari ini mungkin setiap 10 menit kali ya. Ini satu yang sangat mengenaskan buat kita ya. Kemudian yang selanjutnya adalah terjaganya kepemilikan atau harta. Nah, dalam Islam itu dijaga betul. Kalau ada yang maling, maka malingnya ditangkap dan tangannya dipotong. Disaksikan orang banyak. Falyashhad 'adzabahum ta'ifatan minal muslimin. Ya, penerapan syariat Islam dalam urusan maling itu adalah yang maling itu dipotong tangannya di depan orang banyak, sehingga yang belum maling nggak berani melakukan. Dan bagi yang maling itu dengan dihukum begitu, maka dosanya diampuni. Ya, cuma dia hilang tangan gitu ya. Nah, inilah keberkahan dan kemaslahatan ya penerapan syariat Allah ya. Kemudian terjaganya agama ya. Nah, maka di masa lalu agama Islam ini terjaga. Hari ini Allah dilecehkan, Rasulullah dilecehkan, dihina, Al-Quran dihina ya. Dan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran ya, agama kita saja tidak bisa dilindungi, apalagi pemeluknya gitu ya. Kemudian rasa aman ya, keamanan. Nah, ini keamanan ini juga terjaga dengan penerapan hukum-hukum Allah, sehingga memang tugas negara, tugas pemimpin itu kata Rasulullah adalah menjaga keamanan rakyatnya. Jadi ketika rakyatnya dijaga, tentu keamanan ini menjadi hal yang sangat penting ya. Kemudian yang terakhir adalah negara terjaga. Nah, dulu di masa lalu Rasulullah memulai dari Madinah, terus kemudian berkembang ya ke Jazirah selama 10 tahun, kemudian berkembang ke Syam, ke Mesir di masa Khulafaur Rasyidin ya. Kemudian terus berlanjut di masa Abbasiyah, di masa Utsmaniyah. Maka 2/3 dunia di masa lalu sudah memeluk Islam dan sudah dilindungi oleh Islam. Nah, cuma datangnya penjajah ya tahun 1920-an menyebabkan Islam itu hilang. Pusat Islam di Istanbul, Turki juga hilang dan berganti menjadi sekuler. Nah, sejak itulah maka keamanan negara, akal, eksistensi manusia, jiwa manusia, nyawa manusia, dan seterusnya ini hilang. Ya, hari ini hal-hal itu menjadi sangat kita rindukan, karena memang penerapan Islam itu pasti mendatangkan keberkahan dan manfaat. Dan mudah-mudahan ya ke depan masyarakat semakin sadar ya, pemimpin juga semakin sadar, sehingga kembali menerapkan Islam dalam kehidupan dan mendapatkan rahmatan lil alamin, keberkahan dalam segala aspek. Baik, saya kira demikian Mbak Nadia sebagai pengantar ya. Baik Ustaz. Baik pendengar, itu tadi tausiah pembukaan kita bersama Ustaz Mahmud Jamhur. Silakan, ini waktunya untuk bertanya langsung. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, dengan Bapak Di Banyasin. Bapak Muksin. Di Banyasin. Bapak Muksin ya? Bapak Kosim. Oh, Bapak Kosim di Musi Banyu Asin. Iya. Ya, silakan Pak Kosim. Ini mau nanya Pak Ustaz Ya. tentang buka muhrim berzina di bulan puasa. Hukumnya apa Pak Ustaz? Itu nanya. Gimana? Bukan muhrim? Berzina di bulan puasa. Berzina di bulan puasa. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih, ini di luar tema dosanya nih. double ya. Iya baik, sebelum dijawab Ustaz, kita tampung dulu yang kedua Ustaz ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nadia. Ya, silakan Pak Zakaria. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, temanya hari ini kan menerapkan syariah Allah itu menyebabkan hati kita menjadi bersih. Jadi saya mau tanyakan, dengan nadanya kita menerapkan syariah Allah ini kan berarti kita menjadi orang yang dicintai Allah dan bisa menyebabkan hati kita menjadi bersih, qalbun salim. Karena di Al-Quran disebutkan orang yang menghadap Allah itu orang yang punya hati yang bersih. Mohon penjelasannya Ustaz. Hati yang bersih itu seperti apa, kan dijauhkan dari penyakit-penyakit hati itu. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz, 2 pertanyaan dari Musi Banyu Asin dan dari Kenten. Ya. Baik, yang pertama ya, berzina di bulan Ramadan dengan non muhrim tadi ya. Iya. Iya, jadi berzina itu sendiri dosa besar ya.
Kalau di dalam hadis itu Nabi menyebutkan nanti para pezina itu dihukum ya di lembahnya neraka jahanam itu selama 100 tahun ya. 100 tahun akhirat itu setara 1,8 miliar tahun dunia. Dibakar di lembah neraka jahanam ya. Digigit oleh ular dan kalajengking sebesar leher onta, sebesar batang kelapa gitu. Itu di hadis, nanti pendengar RRI bisa baca di buku, judulnya itu Al-Kabair ya, dosa-dosa besar. Nah, termasuk dosa besar itu berzina. Jadi berzinanya itu dosanya udah sangat besar ya. Kemudian dilakukan di bulan Ramadan. Ya. Nah, ini orang bersenggama dengan istri saja nggak boleh gitu, apalagi dengan orang lain atau dengan istri orang. Tidak adil, apalagi kalau berzinanya dengan muhrim ya, nauzubillah, dengan saudara ya, dengan saudara, dengan bibi ya, dengan ibu, nauzubillah, itu namanya mahram. Jadi dosanya berlipat-lipat ini melakukan zina di bulan Ramadan. Nah, kalau sudah terjadi gimana ya? Hari ini ya, karena hukum tidak diterapkan, maka tidak ada kepastian diampuni. Nah, beda dengan ketika hukum Islam itu diterapkan, maka ada kepastian diampuni, karena setiap dosa yang kemudian dijatuhkan hukuman di dunia, maka hukuman dunia itu fungsinya adalah untuk dua ya, jawabir dan zawajir ya. Jawabir itu mencegah orang lain tidak melakukan, tidak ikut-ikutan, tidak mencontoh. Zawajir itu membuat dosa pelaku diampuni. Nah, tapi kan hari ini tidak ada jaminan itu. Ya, maka gimana? Ya, maka bertaubat setobat-taubatnya ya. Kemudian melakukan dakwah. Kenapa harus melakukan dakwah? Karena dengan melakukan dakwah, suatu saat hukum Allah itu akan diterapkan dan dia bisa menjadikan itu sebagai hujah di hadapan Allah bahwa dia sudah melakukan. Ya, jadi kan hukuman pelakunya itu kan harusnya dirajam, dihukum bunuh. Tapi karena hukum Islam tidak ada, maka itu tidak bisa dilakukan. Nah, jadi yang dilakukan adalah bertaubat ya, beribadah yang benar, dan kemudian berdakwah yang suatu saat dengan hasil dakwah secara global di masyarakat ini, maka syariat Islam diterapkan, maka dia bisa, mudah-mudahan ya, harapannya adalah mendapatkan ampunan dari Allah karena sudah berupaya untuk menegakkan hukum Allah itu ya. Jadi itu kasusnya ya. Kemudian yang kedua dari Pak Zakaria, jadi disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu, illa man atallaha biqalbin salim. Jadi yang selamat itu adalah yang nanti datang kepada Allah dengan membawa kolbun salim. Kolbun salim itu kalau diterjemahkan hati yang selamat ya. Nah, kolbu itu di dalam Al-A'raf 179 itu maknanya akal dan hati. Kalau secara bahasa kan kolbu itu kan hanya hati saja. Tapi di dalam Al-A'raf 179 itu Allah menyebutkan kolbu itu adalah akal dan hati. Kenapa digunakan? Kenapa dipahami itu akal? Karena disebutkan Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya kolbu tapi tidak digunakan untuk memahami. Nah, ini berarti yang dimaksud oleh Allah bukan hanya makna bahasa tapi makna syar'i, yaitu kolbu artinya adalah pikiran dan hati. Nah, maka pikiran dan hati orang yang selamat itu insya Allah dia akan mendapatkan keberkahan dan tidak akhirat masuk surga. Apa yang disebut kolbun salim itu? Yaitu pikiran dan hatinya itu taat pada syariat Allah, tak tunduk pada hukum Allah. Nah, itulah namanya hati yang selamat. Jadi begitu ya. Oke. Baik Ustadz, itu Pak Zakaria juga pendengar kita tadi yang ada di Musi Banyu Asin, Bapak Kosim ya, sudah ditanggapi sama Ustadz. Ya. Baik Ustadz, sebelum ke line telepon ada WA yang sudah juga menunggu di Sumbawa. Oke. Pak Romli pendengar setia kita. Pertanyaannya Ya. Ustadz, ketika kita beribadah kepada Allah akan mendapatkan keberkahan. Keberkahan seperti Ya. apa Ustadz yang kita dapatkan? Ditahan dulu Ya. Ustadz, kita ke line telepon. Oke. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Roni, lanjut. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semoga sehat, sukses Pak Ustadz. Pagi ini Amin. walaupun dingin Amin, Pak Ustadz amin. ya. Amin ya rabbal alamin, ya habis hujan ya. Ini Pak Ustadz, bagaimana cara kita nih Pak sesudah sholat tuh apa pekerjaan itu Allah tuh hadir Pak Ustadz. Hmm. Itu saja mungkin Mak Nadiar, Iya. Pak Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Baik, pertanyaan pertama tadi. Pak Romli di Muara Damai, ketika kita sudah beribadah kepada Allah itu kan kita akan mendapatkan keberkahan. Nah, keberkahan seperti apa iya, Ustaz? siap. Oke, baik. Baik, jadi berkah itu apa ya? Berkah itu Ojong Palembang berkat ya. Balik pengajian bawa berkat, katanya bawa nasi minyak ya. Nah, tapi tentunya lebih dari itu, bukan itu ya. Barokah itu adalah ziyadatul khair, berlipat gandanya kebaikan. Jadi tanda berkah itu ya, hasil manfaat, impact atau pengaruh dari amal kita itu menghasilkan berlipat ganda kebaikan. Nah, itu namanya berkah. Contoh misalnya ya, kita punya uang 100.000, tapi kalau 100.000 itu berkah, maka 100.000 itu bisa untuk menghidupi keluarga, bisa nolong orang lain, ya kan? Nah, itu namanya berkah. Tapi ada orang yang 100.000 nggak cukup gitu, bahkan 1 juta nggak cukup. Ada aja masalah ini, masalah itu, malah tidak bisa diselesaikan masalahnya. Nah, jadi 1 juta itu tidak berkah ketika manfaatnya itu atau dampak baiknya atau pengaruh baiknya itu tidak ada. Nah, kita perhatikan banyak orang yang hari ini punya banyak uang, entah itu pejabat, pengusaha ya, koruptor ya, korupsi ya. Uangnya berlipat ganda, uangnya jauh dari uang kita gitu ya, banyak banget. Tapi dampak buruknya adalah dia merugikan orang lain. Kalau dia koruptor kelas kakap ya, itu jutaan orang tertunda gajinya itu, ya. Kemudian pembangunan tidak bisa berjalan itu. Kemudian akibat dari jalan tidak bisa diperbaiki, hasil bumi masyarakat itu tidak bisa dijual, tertahan di kampungnya. Nah, itu dampak buruk ya, dampak buruk dari harta yang tidak berkah. Jadi jangan mengira para koruptor itu mereka itu hidupnya benar dengan kok berhasil ini hartanya banyak. Oh tidak, ya Allah itu tidak melihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwal. Allah tidak melihat rupa dan harta kamu, kata Nabi dalam hadisnya. Kenapa? Karena banyak atau sedikit, banyak tapi tidak berkah, itu sebenarnya adalah kerugian. Nah, oke ya, itu dalam harta. Nah, dalam ibadah gimana? Maka dampak dari sholat itu adalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka kalau sholat seseorang nggak benar, maka dampaknya itu kecil. Tapi kalau sholatnya benar, dampaknya besar. Yaitu apa? Yaitu dia itu tanha 'anil fahsya wal munkar. Dia mencegah dirinya dan mencegah orang lain dari perbuatan yang buruk ya dan menjijikkan. Fahsya wal munkar ya. Nah, ini berkah ini nampak ya. Kita punya anak soleh, anak solehah. Di dunia sudah nampak gitu. Dia rajin sholat, rajin ibadah, rajin baca Quran, menurut ya, kemudian suka bantu orang tua, belajarnya rajin, ilmu saintifnya paham gitu ya. Nah, itu namanya punya anak yang berkah. Jadi punya harta yang berkah, punya amal yang berkah, punya anak yang berkah, keluarga yang berkah, pasangan yang berkah. Itu nampak gitu. Jadi impact atau kebaikannya itu berlipat ganda. Itu dunia ya. Nah, di akhirat tentu Allah udah janjikan ya, orang-orang yang di dunia dia diberi pahala oleh Allah, tidak melakukan pelanggaran, kemaksiatan, maka nanti di akhirat akan mendapatkan surga. Jadi dampak itu bisa dirasakan. Oke ya.
Lalu dari Pak Roni tadi bagaimana menghadirkan Allah itu. Jadi pertama memang kita harus sadari bahwa kita melakukan sesuatu itu karena diperintahkan oleh Allah. Kita meninggalkan sesuatu karena dilarang oleh Allah. Maka itu namanya menyambungkan ya. Majzu al-madah birruh, menyambungkan amal perbuatan kita yang sifatnya material ya, al-madah birruh dengan keterkaitan dengan Allah gitu. Maka makna definisi ruh itu kan bisa ruh nyawa, bisa ruh Jibril, bisa ruh yang ketiga yaitu spirit keagamaan atau spirit religius. Nah, itu ya. Nah, spirit religius itu apa? Kita melakukan sesuatu, kita sadari ada hubungan dengan Allah. Nah, itu dalam istilah pemikiran Islam namanya idrok sillah billah. Jadi ada kesadaran, setiap kita melakukan sesuatu, ada kesadaran, ada kepahaman kita bahwa ini ada hubungannya dengan Allah. Apakah hubungannya ini Allah perintahkan, apakah hubungannya ini Allah larang. Nah, itu maka hati kita akan hadir. Contoh ini dengar kajian kita di Mutiara Pagi. Ini kita harus sadari, ini karena disuruh oleh Allah gitu. Mengaji, mengkaji itu disuruh Allah. Nah, maka itu akan ada keterkaitan hati kita dengan Allah ya. Kemudian ketika kita bekerja, nah bekerja itu bagi laki-laki diperintahkan gitu kan. Nah, bekerja bagi wanita itu sebagai ibadah tambahan. Nah, itu kita harus sadari, harus ada dalam diri kita, pikiran dan hati kita bahwa ini ada hubungannya dengan Allah. Ada namanya idrok sillah billah. Jadi tidak terpisah kehidupan pribadi kita dengan kehidupan masyarakat. Nah, inilah Islam, inilah keagungan Islam. Jadi menggabungkan al-majzu al-madah birruh, menggabungkan aktivitas semua aktivitas amal kita dengan perintah dan larangan Allah. Nah, begitu sehingga insya Allah hati kita akan selalu hadir. Allah akan selalu hadir dalam hati kita, ya, dalam pikiran kita. Begitu ya. Baik, terima kasih Ustadz. Itu Pak Roni juga tadi Pak Antoni. Oh, Antoni belum ya Pak ya, Ustadz ya. Baik, kita kalian telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada aja. Iya, Pak Abu Bakar, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Jamhur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik tadi Ustaz menyinggung tentang kejayaan Islam. Ya. Zaman Daulat Abbasiyah dan Umayyah itu sekitar 300 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Kok aneh Ustaz, zaman sekarang ini kok jatuh ya. Nah, jadi menurut saya apa sebab kejatuhan Daulat Abbasiyah dan Umayyah itu Ustaz? Oke. Ustaz, terima kasih satu pencerahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz dijawab dulu Ustaz. Ya. Oke. Iya, langsung aja dulu. Baik. Jadi Daulah Abbasiyah dan Utsmaniyah itu berjaya karena mereka memegang teguh syariat Islam dan menerapkannya dengan tidak tercampur dengan pemikiran lain. Itu mereka berjaya. Tapi ketika mulai kendor ya, penanaman pemahaman Islam itu kemudian diikuti dengan kendornya juga pengamalan, maka dia menjadi mundur dan ya bubar gitu. Jadi itu yang terjadi baik di Abbasiyah ataupun di Utsmaniyah ya. Di Abbasiyah itu ya penyebab kemunduran adalah ketika kaum muslimin mengambil ya filsafat ya, baik filsafat Barat ya, yang sifatnya itu istilahnya itu kekirian ya, lebih cenderung kepada anti Tuhan ya. Kemudian mereka juga mengambil filsafat India gitu ya. Filsafat India itu cenderung dia statis ya, cenderung dia tidak
tidak peduli gitu. Nah, ini yang kemudian mempengaruhi keadaan kaum muslimin, berkembanglah pemahaman sufistik ya. Jadi ada 3 kondisi di Abbasiyah itu. Ada yang sekulernya itu ke kiri gitu ya, sama sekali tidak mau diatur dengan syariat gitu ya. Yang itu nampak dalam apa yang sering disindir oleh Abu Nawas itu ya. Jadi Abu Nawas itu melihat kelakuan para pemimpin itu suka pesta ya, hidup bermewah-mewahan ya. Tapi di sisi lain ada kaum muslimin yang cenderung menyendiri. Nah, ini kaum sufi. Nah, ini tentu dua-duanya ini kan tentu tidak tepat ya. Nah, kondisi inilah yang membawa Abbasiyah itu mengalami kemunduran. Karena memang kejayaannya luar biasa ya. Kemajuan sains, teknologi, kekayaan, kesejahteraan itu luar biasa di masa Abbasiyah. Tapi karena ya mereka lupa dengan kehidupan yang harus selalu diatur syariat ya. Sehingga mereka berpesta-pesta yang cenderung itu hanya untuk kepuasan nafsu saja. Tapi di sisi lain kondisi yang sebaliknya, yaitu kaum muslimin sama sekali tidak peduli, tapi hanya sibuk dengan ibadah saja, sibuk dengan ibadah pribadi. Nah, itulah yang menyebabkan Abbasiyah itu mengalami kemunduran, lalu kemudian hilang ya gitu. Nah, di Utsmaniyah juga sama ya, ketika mereka cuma ini kasusnya beda ya. Kalau di Utsmaniyah ini karena memang persaingan dengan Barat ya, jadi ketika kaum muslimin itu sudah membuka diri terhadap pemikiran Barat ya, nah maka kaum muslimin mengalami kemunduran. Padahal kehebatan Islam itu bukan ketika dia menerima pemikiran lain di luar Islam. Justru karena dia menerapkan Islam secara murni dan konsekuen, maka terwujudlah kejayaan Islam. Islam itu di masa Utsmaniyah itu pernah memimpin dunia 2/3 dunia ya, yang difilmkan oleh Antep waktu itu. Maksudnya disiarkan Antep ya, filmnya sih dibuat oleh orang Turki ya, Abad Kejayaan ya. Nah, itu menggambarkan memang hebat gitu. Tapi ketika di masa akhir ya, nah ini terjadi kemunduran dari sisi pemikiran ya. Jadi kaum muslimin itu merasa kagum dengan Barat, lalu mengambil pemikiran Barat gitu, pemikiran liberal, pemikiran sekuler, pemikiran nasionalisme, pemikiran demokrasi, mereka ambil gitu. Nah, sehingga Utsmaniyah itu mengalami kemunduran, bahkan kemudian bisa dihancurkan. Nah, jadi ketika kaum muslimin atau Turki Utsmani lalai ya dalam menjaga Islam, menjaga penerapannya, menjaga intinya, yaitu pemahaman Al-Quran, pemahaman hadis, termasuk juga pemahaman bahasa Arab, itu tidak diperhatikan atau kurang fokus ya Utsmaniyah itu melakukannya. Maka tidak ada lagi ijtihad, tidak ada lagi pendalaman terhadap syariat. Jadi mengalami kemunduran dari sisi pemahaman ya. Nah, sejalan dengan itu datang serangan Barat. Jadi yang menjebak Turki Utsmani itu adalah ketika Turki Utsmani itu diajak ya untuk masuk dalam Perang Dunia Pertama, bergabung dengan Jerman ya, melawan Inggris gitu. Nah, Inggris, Prancis dan lain-lain itu bersatu ya di Perang Eropa itu. Kemudian pihak poros dalam hal ini Jerman dan Utsmaniyah itu mengalami kekalahan, sehingga seluruh daerah X ya dalam kekuasaan Turki Utsmani itu diambil oleh Inggris, oleh Prancis, oleh Italia. Jadi mereka bagi-bagi daerah kekuasaan. Nah, dan di Indonesia ya, di Nusantara itu dikuasai oleh Belanda. Padahal dulu Nusantara ini bagian dari Turki Utsmani. Jadi penyebabnya adalah dari dalam, lemahnya pemahaman terhadap Al-Quran, hadis, bahasa Arab, sehingga melemahkan pemahaman. Nah, ketika pemahaman lemah, maka mengambil pemikiran Barat. Nah, ketika mengambil pemikiran Barat itu mengambil racun, maka rusaklah Islam dan sangat mudah dihancurkan. Ditambah dengan serangan bersenjata, serangan perang fisik. Nah, itu yang menyebabkan Utsmaniyah dan Abbasiyah itu mengalami kemunduran. Begitu ya. Baik Ustadz, kita lanjut Ustadz ke line telepon. Sebelum ada WA Pak Antoni kita baca ya Ustadz ya. Baik, Assalamualaikum.
Assalamualaikum Mbak Nadia. Waalaikumsalam, apa kabar Ibu Kusmini? Iya, baik Mbak Nadia. Sehat ya? Ya, Alhamdulillah. Ya, silakan sama Ustadz Mahmud Jamhur. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, tetangga saya suruh nanyakan, kalau baca Yasin bahasanya yang dibaca latifnya, soalnya Arabnya nggak bisa Pak Ustaz. Nah itu sobat ganjaran enggak katanya. Nah baca Mbak Nadia. Baik. Pak Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ustaz, ada Pak Antoni sudah menunggu untuk dijawab. Siap. Ustadz, bagaimana caranya supaya syariat Islam itu harus bisa dijaga setiap keluarga, tetapi terkadang masih saja dilanggar oleh keluarga itu sendiri. Nah, bagaimana pencerahannya? Silakan Ustadz, ke Ibu Kusmini dulu di Pulau Rimau. Baik, yang pertama Ibu Kusmini ya. Jadi bagaimana membaca Yasin tadi Ustadz? Ya. Iya, membaca Yasin. Latinnya. Baca Latinnya boleh ya. Memang ada yang berpendapat bahwa itu tidak boleh ya, itu tidak dapat pahala. Tapi kalau kita pahami ya bahwa perintah Allah itu adalah membaca Al-Quran, maka perhatikan yang kita baca itu adalah Al-Quran ya, yang bacaannya itu mengikuti Arabnya. Nah, bagi orang non-Arab yang dia tidak berbahasa Arab sehari-hari, ya kan, maka dengan membaca teks Latin tapi sama dengan Arab, insya Allah ini sama dengan membaca Al-Quran. Ya, walaupun tentunya yang lebih utama adalah membaca Arabnya, tapi dengan membaca Latin berarti kita sedang membaca Al-Quran juga. Gitu. Karena yang diperintahkan itu adalah membaca Al-Quran, bukan membaca teks Arab. Gitu. Jadi insya Allah ini tetap dapat pahala ya gitu. Oke ya. Nah yang kedua dari Pak Antoni ya. Bagaimana ini agar syariat Islam ini diterapkan dalam kehidupan kita, pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita gitu. Maka memang ini tiga-tiganya harus jalan ya. Jadi secara pribadi-pribadi itu harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah secara pribadi kepada masing-masing. Dan dorongannya itu adalah karena ini disuruh Allah. Gitu. Bukan dorongannya ingin agar dapat manfaat. Karena kalau ingin dapat manfaat, maka ketika manfaatnya sudah dapat, dia tidak akan lagi taat. Dia tidak akan lagi menjalankan. Nah, tapi kalau ini perintah Allah, maka dia terus akan menjalankan, gitu. Walaupun belum dapat manfaat atau walaupun sudah dapat manfaat. Jadi harus disadari bahwa pelaksanaannya itu karena ini perintah Allah, gitu. Jadi adapun manfaat, adapun rahmat, adapun efek positif itu adalah bonus. Nah, maka jangan kita dulukan bonusnya, kita harus dulukan pokoknya, yaitu apa? Ini diperintahkan Allah. Nah, kalau kita sadari ini perintah Allah dan kalau meninggalkan ini dilarang Allah, Allah murka, ada dosa. Nah, maka di situ kita melakukannya dorongannya karena rohiyah. Dorongan kesadaran karena kita ini memang harus taat pada Allah. Tapi kalau dorongannya itu hanya untuk mendapatkan manfaat ya, yang manfaat itu bisa hilang. Kalau manfaatnya hilang, tidak didapat, ya orang tidak mau melakukan. Nah, maka sebenarnya idroksilabila atau rohiyah itu lebih tinggi daripada sekedar manfaat. Nah, itu dalam konteks amal perbuatan ya, yang paling tinggi itu adalah memang motivasi rohiyah. Motivasi kesadaran akan perintah Allah dan larangan Allah. Nah, baru di bawahnya itu adalah manfaat kemanusiaan. Baru yang terakhir itu adalah manfaat materi. Nah, maka melakukan sesuatu, melaksanakan syariat Islam, syariat Allah karena Allah perintahkan. Nah, barulah nanti akan kita dapatkan keberkahan-keberkahan. Jadi kesadaran bahwa ini diperintahkan Allah itu hal yang sangat penting. Oke, begitu ya. Baik Ustaz, silakan pendengar, masih ada waktu di line telepon 36997 atau WA +1. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak? Dari Bapak Fauzi Putih. Ya, silakan Pak Fauzi. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan. Tidak? Halo? Iya, silakan. Iya. Yang pertanyaan pertama, aku ini belajar sujud sejadah di ayat sejadah 15 itu kan? Iya. Sujud. Kemudian aku nih lupa. Sudah sujud itu langsung maco Al-Fatihah. Ini baru belajar sujud sejadah, bukan nyolaan. Iya. Terus bagaimana itu? Setelah itu yang keduanya ini. Ya, aduh, kenapa putus Pak? Putus ya? Iya, jadi baru 1 Pak Fauzi. Iya. Oke. Baik, dijawab dulu Ustadz, silakan sujud sajadah. Iya. Baik, jadi dalam surat As-Sajdah ya, itu memang kalau kita baca surat itu ya, maka memang kita disunatkan sujud ya. Sunat, ini sunat sangat dianjurkan ya. Nah, lalu setelahnya itu bangun ya, lalu melanjutkan bacaan ya, Nah, tapi kalau kita terbaca Al-Fatihah ya kan, nah itu berarti gimana statusnya kan gitu. Nah, kalau kita segera sadar, maka kita hentikan baca Al-Fatihahnya, kita lanjutkan sajdahnya. Tapi kalau kita baca lagi Al-Fatihah ya kan, lalu kita baca lagi ayat ya kan. Nah, kalau itu statusnya menambah ruku, menambah rakaat, maka itu batal salatnya. Tapi kalau tidak menambah rakaat, maka itu boleh, itu dilanjutkan saja ya. Jadi begitu ya. Baik Ustaz. Itu Pak Fauzi untuk pertanyaan yang pertama tadi sempat terputus. Masih ada waktu pendengar, silakan di line telepon, juga di WA 0821 7927 9090. Silakan, kita masih mari saya ada telepon lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditambah dari ya. Waduh, boleh nambah ya Ustadz ya. Iya. Oke. Silakan. Masalah soal kesehatan ini Ustaz ya. Kita kan di dalam medis itu kan dianjurkan tidur 6-7 jam sehari. Sedangkan di dalam syariat Islam itu kan tidur itu boleh kan dikatakan pada disuruh kita sholat malam gitu Ustaz ya. Yeah. Jadi bagaimana hubungannya Ustaz bahwa itu kampung-kampung mereka jauh dari tempat tidurnya dan seterusnya Ustaz. Jadi dikurangi malah tidurnya. Gimana cara penjelasannya Ustaz? Terima kasih Ustaz, semoga selalu ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jadi memang Rasulullah itu mencontohkan bahwa beliau itu di sepertiga malam ya, itu selalu bangun dan tahajud ya. Nah, inilah memang keistimewaan umat Islam. Ini kalau umat-umat lain itu memulai harinya itu di menjelang matahari terbit ya, jam-jam 6-an gitu ya. Makanya di Eropa itu, di barat itu ya, kalau orang itu bisa bangun jam 6 itu hebat. Karena mereka itu bangunnya itu ya jam 7-an gitu ya. Jam 7. Nah, dalam Islam lebih hebat lagi, bahkan sebelum subuh ya. Nah, jadi memang ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa bangun di sepertiga malam lalu baru munajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini memang adalah waktu yang sangat baik ya, sangat baik untuk otak kita, untuk fisik kita juga ya. Dan sekarang juga dikembangkan ya oleh kaum muslimin terapi mandi sebelum subuh ya. Nah, ini juga adalah satu bentuk pengamalan dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Jadi insya Allah ya, ini kalau kita rutinkan, ini Allah juga akan mudahkan, memberikan keberkahan untuk kita ya. Nah, cuma kalau kita lalai ya ini tadi ya, kita akan dijauhkan oleh Allah dari manfaat, dari barokah ya. Begitu ya. Baik Ustadz. Baik, satu lagi Ustadz ya. Ya. Assalamualaikum. Ya, putus, coba kembali, masih ada waktu. Ya, silakan di 36997. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bapak? Hamba Allah kita
Hamba Allah, silakan. Ini penelpon terakhir nih karena waktu kita. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, ada saya mau tanyakan Pak Ustaz. Ya. Kalau kita pelupa itu Pak Ustaz, apa doanya Pak Ustaz supaya kita ingat terus gitu. tidak lupa terus. Baik. Ya. Lupa apa nih? Lupa apa maksudnya? Lupa apa hamba Allah? Ya lupa. Segalanya? Apa aja? Baik. Mau ngambil ini, saya tadi ingat tuh lupa. Oh, dengan aktivitas sehari-hari sering lupa ya? Semacam apa namanya itu? Iya. Pikun bukan? Baik. Pikun itu sepanjang waktu. Jadi intinya doa supaya nggak lupa ya? Ya baik, terima kasih ya Mbak Allah. Silakan Ustaz, penanya terakhir ini karena waktu kita. Iya. Jadi kalau ketika kita lupa gitu kan, apa yang harus kita baca, maka bacalah atau ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik, lafzul jalalah ya. Yang paling mudah yang kita baca ya Allah, subhanallah, astagfirullah ya kan. Nah itu insya Allah akan memudahkan kita untuk mengingat apa yang kita kehendaki ya, yang kita lupa itu. Jadi kita sebut nama-nama Allah ya. Dan Allah katakan dalam Al-Quran itu walillahi asmaul husna ya fad'u biha ya. Nah kalau mau, jadi bagaimana kalau bacaan sujud sahwi itu dibaca di luar sholat ya, boleh saja ya. Subhana man la yanamu wa la yashu ya. Maha suci zat yang tidak mungkin tidur dan tidak lupa. Ya, maka memang mengawali sesuatu dengan basmalah ya. Mengerjakan sesuatu, apalagi sesuatu itu rutinitas kita kerjakan itu. Nah, itu kita iringin dengan membaca Asmaul Husna, dengan membaca sholawat ya, dengan membaca apa yang kita hafal dari Quran. Nah ini insya Allah menjaga akal kita, menjaga otak kita itu senantiasa connect kepada Allah. Jadi kalau lupa kita minta kepada Allah, itu dimudahkan oleh Allah. Jadi bacaannya boleh menggunakan bacaan sujud sahwi ya, subhana man la yanamu wa la yashu, maha suci Allah zat yang tidak mungkin tidur dan lupa. Boleh juga mengulang-ulang bacaan Asmaul Husna, subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah tadi, atau nama-nama Allah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wahhab, ya Razak, ya Dzul Jalali wal Ikram dan seterusnya. Atau kita istighfar ya. Jadi insya Allah ini akan menjaga. Cuma memang sedari awal kita harus baca basmalah ya, sehingga ini bisa menjaga kita ya. Baik, dan Ustaz. Kalau sekali lagi ini rutin pekerjaannya panjang ya, ucapkanlah ya sholawat, ya doa, ya bacaan Al-Quran dan lain-lain. Oke. Baik Ustaz, sebagai penutup pesan singkat silakan Ustaz di Mutiara Pagi. Baik ya pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT. Jadi bagaimana kita ya agar senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah SWT ya. Maka ini penting ya kita untuk satu ya, menyadari bahwa Allah itu mewajibkan ya, kepada kita untuk taat. Dan kewajiban untuk taat ini sebenarnya yang mendapatkan manfaat kita. Allah sih, memang Allah itu Al-Ghani, Allah Maha Kaya, Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rizki, Allah itu Al-Aziz, Maha Gagah, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, semua milik Allah, semuanya kehebatan ada di tangan Allah. Nah kita agar senantiasa kita ini diberi oleh Allah keberkahan-keberkahan, maka satu ya kita harus sadari kita ini beriman, harus beriman. Kalau kita sudah beriman, maka konsekuensi iman adalah taat. Nah gitu ya. Nah taat itu artinya apa? Melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, termasuk yang hari ini tidak bisa atau berat kita lakukan karena kondisi kehidupan kita tidak Islami ya. Nah maka kita harus melakukan sesuatu itu diniatkan karena ini mengikuti perintah Allah ya. Kemudian melakukan berbagai halnya ini dalam mengharapkan rahmat Allah.
Ya. Nah, mudah-mudahan dengan begitu kita akan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Amin. Allah SWT. Baik. Terima kasih Ustaz Mahmud Jamhur, sehat selalu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, baru saja kita akhiri Mutiara Pagi bersama Ustaz Mahmud Jamhur, Mudir Rumah Tahfiz RKMM Palembang, dengan topiknya berkahnya menerapkan syariat Allah. Terima kasih untuk Pak Kosim di Usi Banyu Asin, Pak Zakaria, juga Pak Roni, Pak Ubakar di Jawi. Terima kasih Bu Kuswini, Pak Pauzi Suduk Putih dan hamba Allah di Palembang, juga Pak Romli dan Pak Antoni di Palembang yang melakukan atau juga bergabung di via WA. Baik pendengar, kami akhiri Mutiara Pagi sampai di sini. Semoga penuh keberkahan dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.